teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya Ertanita Tigulo, mahasiswa STT Karisma dari Prodipa, mempresentasikan hasil tugas saya yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tugas ini untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang diampu oleh Ibu dosen Yulia Tanama, MPD. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Sebelum kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Definisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mendefinisikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ada juga definisi rencana pelaksanaan pembelajaran dari beberapa tokoh yaitu, yang pertama, Musli. Dia menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rancangan pembelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Tokoh yang kedua, Unander. Dia menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya, Wahyuni dan Ibrahim. Mereka menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa RPP merupakan komponen penting dalam pembelajaran, sebagai pedoman untuk guru mengajar dan penentu dari berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang pertama, dalam penyusunannya RPP menerapkan prinsip-prinsip pedagogis secara tertulis atau direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Ketiga, memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Selanjutnya, berpusat pada peserta didik, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, IPK, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter, literasi dan kecakapan pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan baik pada tahapan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Ketentuan dalam menyusun RPP. Penyusunan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai. RPP dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Penyusunan RPP difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Dalam mengembangkan RPP, guru harus memperhatikan silabus, buku teks peserta didik, dan buku guru. RPP disusun berdasarkan pasangan KD pengetahuan dan KD keterampilan atau subtema yang dilaksanakan untuk satu kali pertemuan atau lebih. Fungsi RPP, yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif artinya guru mampu menggunakan seluruh perangkat yang ada secara tepat. Efisien artinya guru mampu menggunakan waktu dengan alokasi yang ditentukan sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Komponen dan sistematika RPP. Identitas program pendidikan, KI dan KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP. Terlebih dahulu menganalisis minggu efektif dalam 1 tahun. Melakukan penyusunan prosem, menganalisis SKL, KI dan KD, menganalisis IPK, tujuan dan materi pembelajaran, menganalisis model pembelajaran dan membuat perancah metode pembelajaran, analisis penilaian, mengembangkan RPP,
Menganalisis program semester. Itulah langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya juga sudah melampirkan format dan contoh daripada RPP. Formatnya harus memenuhi komponen dan sistematika dari RPP. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.